Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan ya? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian rencanakan, berjalan dengan baik ya. Kali ini terkait Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Wah, itu siap-siap sekali mereka memakai baju baru ya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renal DSB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sepulangnya Bapak Joko Widodo dari Vatikan, beliau langsung berkunjung ke Polda Metro Jaya. Pagi ini dipastikan bukan untuk turun tangan ngopi-ngopi. langsung ya. Dipastikan juga bukan untuk sarapan pagi. Iya. Karena beliau datang pagi ini jam 10. Iya. Udah lewat jam ngopi-ngopi. Betul. Udah lewat juga jam sarapan pagi. Iya. Jadi untuk apa Bung Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya? Udah jelas membuat laporan polisi. Iya. Kuasa hukumnya. Dan hari ini, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kami akan ajak Anda ke Polda Metro Jaya berikut ini. Wah, ketar-ketir sekali pasti ya. Roy Suryo CS. Kali ini Pak Jokowi betul-betul serius. Ya, baru Sabar, saja ada kita lihat batasnya. bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh tim kuasa hukum tiba di Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukum sudah melakukan pertemuan secara tertutup beberapa waktu lalu untuk menyiapkan sejumlah bukti-bukti sebelum akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini melaporkan sejumlah pihak. Siapa saja detailnya yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini, nanti kita akan dengarkan tentu saja keterangan yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedianya memang seharusnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masuk melalui pintu yang memang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya di depan kantor SPKT, begitu ya, di gedung SPKT Polda Metro Jaya. Tapi kemudian ada perubahan sedikit. Tadi kita lihat baru saja Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tiba, namun kemudian bergeser untuk ke pintu lain. Aduh Bapak, cepat kali Pak. Iya. Gak bisa istirahat dulu Bapak. Iya. Baru pulang loh Pak, gak capek. Betul. 2 hari 3 hari dulu lah Pak. Pulang dulu ke Solo. Nah baru setelah 3 hari balik lagi Pak. Tiba-tiba Pak, terkejut. Betul, terkejut. Sedangkan aku terkejut, apalagi Roy Suryo. Iya. Nantangin, Bisa gue bayangkan bagaimana dibuktikan ya. ekspresinya si Rizmon Sianipar. Betul. Sorry. Rizmon Hasiholan. Minta maaf dulu untuk semua marga Sianipar ya, maaf ya. Iya. Ya, karena aku sudah sampai berjanji gak akan pernah menyebutkan nama marga ini. Iya. Rizmon Hasiholan udah cukup. Ya, jadi biar tahu kalian, ya, 4 orang yang dilaporkan itu kemungkinan besar Roy Suryo, Rizmon Hasiholan S, Rizal Fadila, Dr. Tiva. Nggak bisa nambah lagi tuh Pak. Ada lagi tuh Pak pengacara yang pakai kacamata hitam itu.
Terus orang-orang tua itu Pak, yang rumahnya di Jogja itu Pak, yang punya konten YouTube. Yang umurnya udah mau dekat sama liang kubur Pak. Kalau bisa 6 lah Pak, 6. Oh, nggak usah dulu Bung, 4 dulu lah. Yang 2 itu nanti nyusul itu. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Nah, sebetulnya jujur aja aku bilang, ini adalah tantangan, ini adalah jawaban dari tantangan yang mereka berikan kemarin ini. Mereka kan selama ini menantang, ya. Kalau memang Bapak Joko Widodo memang betul-betul memegang ijazah asli, nggak akan mungkin dia nggak laporan. Karena ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah palsu, makanya nggak berani bikin laporan. Nah, sekarang udah bikin laporan, mau ngomong apa kalian? Mati berdiri lah kalian satu-satu. Mati berdiri. Udah, Rismon, permisi dulu sama anak-anakmu. Jangan bilang sama anakmu kau mau dipenjara. Bilang aja kau kerja di luar negeri. Oh, atau enggak ini dapat beasiswa. Dibiayai oleh negara. Bilang aja gitu. Itu pun kalau percaya anakmu, kan begitu. Roy Suryo, aku jujur aja lo ku bilang ya, satu nama yang paling jijik aku untuk apa namanya mengucapkannya itu namamu. Nggak tahu entah kenapa, jujur aja ku bilang, asal ke dapur aku selalu namamu terus yang terngiang-ngiang. Kulihat panci terngiang nama Roy Suryo. Kulihat penggorengan terngiang nama Roy Suryo. Ku tengok lagi dandang yang pantatnya hitam itu, ku ingat lagi nama Roy Suryo. Aduh, nggak tahu entah kenapa, nggak tahu juga alasannya kenapa ya. Dokter Tifa, dokter yang nggak pernah punya pasien. Ya kalau punya pasien dia nggak mungkin kawan-kawannya demonstran. Ya kalau punya pasien udah pasti dia disibukkan untuk menyembuhkan pasiennya, bukan sama demonstran. Baru ini ada dokter yang ya hobinya ya lebih besar hobinya ke demo daripada mengobati pasien. Aduh, udah ketahuan ya kualitasnya ya. Satu lagi, Rizal Fadila. Aduh, orang tua yang satu ini memang ya lah Pak. Makin tua itu, ya harusnya makin bijaksana Pak, bukan makin blow on. Mau aja Bapak diperalat sama yang muda-muda. Bapak kan udah pengalaman Pak. Aduh, ya kayak mana lah Pung, cemana mau dibilang, waktu masih muda juga aku kayak orang itu juga nya. Udah kumpulkan kian lah anak-anakmu sama cucu-cucumu. Sampaikan kian lah pesan-pesan terakhir. Mana tahu lebih 6 tahun kau di dalam nanti. Mana tahu. Ya, itu dia. Jadi Bapak Joko Widodo ya, kemarin waktu kami YouTuber Nusantara ya, ketika berkunjung ke rumah atau ke kediaman beliau, kami juga mendesak beliau, ya Bapak Joko Widodo, ya untuk menempuh jalur hukum. Kutunggulah 1 minggu kok nggak ada tindakan pikirku. Oh rupanya lagi dipatikan. Ternyata begitu pulang dari Vatikan meluncur ke Polda Metro Jaya. Amang Rismon, waduh Rismon, gimana itu? Aduh, nasib mulai itu nak. Dan tahu kalian ya, yang lucunya lagi di Surakarta, ya itu kan ada pengadilan sidang gugatan ijazah Bapak Joko Widodo. Dan tahu enggak kalian, salah satu dari pengacaranya, ya pengacara dari penggugatnya itu, rupanya ijazahnya juga palsu. Namanya siapa itu? Zailani Mustafa ya.
Salah satu pengacara yang ikut menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi mundur selesai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara bernama Zainal Mustafa itu mengundurkan diri dari tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM. Zainal mengaku memilih mundur karena ingin fokus menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Menurut Zainal, keputusan ini ia ambil agar rekan sesama pengacara dalam tim tipu UGM bisa fokus memenangkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Zainal Mustafa saat ditemui selesai sidang perdana gugatan ijazah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis 24 April. Zainal mengatakan ia tidak ingin rekannya yang sedang menggugat ijazah palsu digoreng dengan isu dirinya. Oleh karena itu, ia memilih mundur agar rekan-rekannya bisa fokus menggugat ijazah Jokowi. Saya akan mengundurkan diri dari tim tipu UGM. Ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya melebet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kasihan juga ini berjuang tapi nanti tergoreng dengan isu saya, jadi apa yang diperjuangkan jadi nanti malah terganggu. Coba perhatikan kalian dulu ya, dia masuk ya, mendaftar ya di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta kalau nggak salah tahun 2008. Lulus tahun 2009. Perlu menjelaskan ya, dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Dia itu kuliah 2008, dia mengambil mata kuliah dasar. Saya sering menelusuri ke Dikti tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut. Saya juga mengecek menelusuri dia sebagai mahasiswa UNSA. Apa benar sih dia mahasiswa UNSA? Saya mendapatkan data juga. Dia kuliah mata kuliah dasar dia tempuh 2008 semester ganjil dan genap ya. Nah, setelah itu dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009. Maka perlu dipertanyakan, kalau dia mengatakan dia kuliah 28, kok bisa lulus semester 2009? Sedangkan di penelusuran data di Dikti saya mendapatkan dia harusnya 2010 itu masih menempuh mata kuliah, 2011 juga masih. Nah, ini kan jelas. Nah, itu tidak menempuh mata kuliah dari 2010 hingga 2011. Nah, ini. Padahal di 2011 ini banyak. Nah, dia hukum ekonomi, ilmu negara, skripsi, kriminologi, ini terus perbuatan melawan hukum, ini mata kuliah yang 2011. Yang 2010 banyak banget ini, antropologi hukum, hukum jaminan, perbandingan HPN, perbandingan hukum pidana, filsafat, tidak. Kalaba nggak malu pula dia, mau pula dia diwawancara wartawan. Saya takutnya nanti isu ini digoreng-goreng. Saya mengundurkan diri dari tim tipu UGM. Oleh karena apa? Saya tidak mau teman-teman saya terganggu. Ditetapkan dia jadi tersangka. Ini tersangka kalapa lapek bulu. Gak tahu malu kau. Kau gugat Bapak Joko Widodo ijazahnya yang asli, sementara ijazahmu yang palsu. Tolong dulu pengacara semuanya itu Bapak ya, ditanya dulu itu semua lulusan mana, dan juga suruh dulu tunjukkan ijazahnya. Ijazah palsu. Yang menggugat ijazahnya palsu. Ya, banyak videonya beredar itu, ya kan? Dan juga ada beberapa orang, kalau nggak salah ada seorang ibu yang menerangkan ya, yang menerangkan bagaimana tipuan ya, atau apa sih bisa dikatakan ya, triknya yang dilakukan oleh si Mustafa ini. Memang luar biasa, kau bodoh.
Kalau kau ya mau misalnya contohnya, kalau kau ya ingin terlibat di dalam kalau kau lawyer ya sebuah perkara narkoba, ya usahakan dirimu itu bersih nggak pakai narkoba. Kalau kau lawyer korupsi, ya coba pastikan dulu kau itu nggak korupsi. Kalau kau lawyer ya untuk menggugat ijazah palsu, pastikan juga dulu ijazahmu nggak palsu. Meong, bikin malu kau. Ini tolong dulu ini dari mana ini? Ya kan? Apa namanya? Asosiasinya apa namanya ini? Aduh, bikin malu asosiasi kau bang. Aduh, dan Roy Suryo biar tahu kalian, aku baru dapat jejak digitalnya. Roy Suryo ini kemarin ini rumahnya dimaki-maki sama siapa si Rismon. Video 2024 atau 2023 ini kalau nggak salah ya kan. Waktu itu si Rismon itu ya itu diwawancara sama si Uya Kuya. Dibilanglah katanya, apa itu siapa itu si Roy Suryo itu? S1-nya komunikasi, ya kan? Setelah itu S2-nya itu kalau nggak salah apa ya? Pokoknya nggak nyambung lah, nggak ada kesehatan. S2-nya kesehatan. Dari mana jalannya dia pakar IT? Ngamuk-ngamuk si Rismon gara-gara apa? Dibilang si Roy Suryo dia itu melacurkan ilmunya. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa? Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Ya, kalau secara teknikal mungkin tidak ya kan. Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ. Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Yang nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil alih beragamlah supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Oleh karena satu kepentingan akhirnya kalian bisa bersatu ya. Sama-sama busuk pula otak kalian. Ya, jadi bisa dipastikan ini ya, ini nggak bisa lepas yang nampak orang ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa lepas ini. Rizal Fadila begitu juga. Dari kemarin nafsu kali ini, adili Jokowi lah. Nafsu kali ini manusia yang satu ini. Dokter Tifa begitu juga, ya. Dokter Tifa ini nggak tahu entah kenapa. Di mana ada pembenci pemerintah, di situ ada Dokter Tifa. Aduh, ya Dokter Tifa udah siap packing-packingnya. Bawa baju dikit-dikit aja bu. Karena tuh juga nih baju tahanan yang kau pakai nanti. Alah, ya ingat Bapak Joko Widodo itu, ya beliau itu orang sabar. Betul orang sabar. Tapi ketika masih menjabat wali kota, gubernur dan presiden. Kalau sekarang rakyat biasa. Ketika kau ganggu, maka beliau itu akan mengambil tindakan. Ya, justru kami marah kalau misalnya beliau nggak ngambil tindakan kan begitu. Nah sekarang ya udahlah, terimalah nasib kalian. Jadi orang jangan sombong, maling teriak maling, ya kan?
Setelah itu dinasti teriak dinasti. Nah sekarang ijazah palsu teriak ijazah palsu. Mustafa, ada-ada aja kau. Bisa pula tamat S1 1 tahun. Dari mana jalannya ini? Aduh. Sedangkan aku tanya sama anakku yang kelas 3 SD, iya kan? Baru ku tanya tadi. Nak, kalau mau tamat S1 itu berapa tahun? Nak, 4 tahun, Dedi. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku tamat S1 itu 1 tahun, itu gimana menurutmu? Goblok itu. Aduh, sedangkan anakku aja dibilangnya kau goblok. Sok-sok bilang kau demi perjuangan kawan-kawan, demi perjuangan kawan-kawan mai hurmi, demi perjuangan kawan-kawan. Ya. Jadi kita udah lihat bagaimana apa mereka ini ya. Dan juga kemarin itu ijazah palsu dipertanyakan, skripsinya begitu juga ya. Kemarin itu sudah diterangkan ya, ada seseorang bernama Joshua Sinambela, beliau itu juga salah satu pakar IT ya, yang sudah membeberkan kebohongan dari yang disampaikan si Rismon ini ya. Nah, tahu enggak kalian ya? Kemarin itu mereka itu mempertanyakan apakah Joko Widodo itu ada namanya di dalam daftar penerimaan mahasiswa baru. Ternyata ada. Ada. PA. Kemarin ditanya, KKN-nya nggak jelas. Sekarang lagi ditanya masalah nomor induk mahasiswanya, rumahnya ada. Kalah apa? Aduh, ya. Jadi ini kita bisa mudah-mudahan masalah ini bisa selesai sampai di sini ya. Ya, kita akan lihat siapa pengacara yang akan direkrut sama si Roy Suryo dan lain-lain ini. Kita lihat dulu, ada nggak uang orang ini bayar pengacara? Dan kita lihat dulu pengacara model seperti apa yang disewa orang ini. Ya, ingat itu ya. Seseorang ya menurut Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 ya, pasal 28 ya, itu mengatakan bahwasanya setiap orang yang menyebarkan berita bohong ya, maka orang tersebut yang berita bohong dan juga menimbulkan kekacauan, maka orang tersebut akan dihukum 6 tahun penjara. Ingat itu 6 tahun penjara. Ingat Roy ya, 6 tahun penjara. Bayangkan hilang waktumu di dalam penjara itu 6 tahun. Padahal di luaran sana udah bisa berapa banyak panci kau jual 6 tahun itu kan? Sekarang mau bilang apa lah kau? Ya setelah itu Rismon gimana? Masih mau nantangin Hercules? Ya, kepengen dulu ku dengar suaramu nanti dari dalam penjara, kau tantang dulu Hercules. Pengen kali aku tuh. Kemarin kau kan tantang Hercules ya. Masa otak dia itu dengan otot? Nggak main lah, ini kan saintifik. Dengarkan ini Hercules, ku tunggu kau di Tanah Batak. Kau jual margamu, kau jual Tanah Batak, kurang ajar. Aku paling gak suka tanah kelahiranku itu dijual-jual untuk hal-hal seperti ini ya. Jujur aja aku bilang samamu, gak semua orang Batak mendukung muka lapa, lapet, japurut. Kau bawa Batak kan kurang ajar namanya itu, ya kan? Jadi seolah-olah Batak itu mendukung dia. Enak kali kau ngomong seperti itu. Dokter Tifa, gimana, nama aslimu siapa sih? Rupanya nama aslinya bukan Tifa. Agak gili juga aku negarnya kemarin, jadi gak terlalu suka aku mengingat-ingatnya itu. Aduh, ya. Jadi begini, ya. Kemarin itu kita sudah sampaikan kepada Bapak Joko Widodo dan beliau itu menyatakan seperti ini, ya. Ya betul, ini harus diambil tindakan, ya, supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Gak sembarangan gitu loh. Kalian tahu Gus Nur nggak?
Gus Nur itu salah satu ya orang yang bersama Bambang Tri kemarin yang menggugat masalah ijazah palsu ya. Sekarang dia udah keluar dari penjara. Dan ketika ditanyain masalah ijazah palsu, nggak mau komentar lagi dia. Nggak mau komentar dia. Karena dia nggak mau lagi terjebak di dalam kebohongan untuk yang kedua kalinya. Sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Dalam tanda petik ya. Tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya, saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi, tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada Keluar siapa namanya? Siapa sih namanya? Orang banyak yang nggak suka manggil ini Gus Nur. Sugi Nur. Ya, jadi si Sugi Nur ini kayaknya berpindah posisi. Sugi Nur keluar, Roy Suryo masuk. Aduh, kita udah lihat kan kemarin sebetulnya ya waktu Roy Suryo klarifikasi, dia itu sebetulnya ketakutan. Apa dia bilang, kita lihat aja nanti. Ya udah jangan nanti, kok lihatlah sekarang. Yakin aku biar tahu kalian. Orang mini berapa udah ada grup WA. Bikin grup WA. Kurasa berenam itu sama lawyer yang pakai kacamata hitam dan juga sama orang-orang yang tua itu. Yang ku bilang tadi umurnya sudah mendekati liang kubur. Ya kan? WA lah, ya kan? WA lah si Roy Suryo. Brother, sister, gawat. Datang si Rismon, ya kan? Ada apa bro? Datang siapa? Roy Suryo. Coba pantau dulu berita jam 10. Datang dokter Tifa, ada apa sih, jadi penasaran? Datanglah si tua bangka ini ya kan, si Rizal Fadila. Mampus bro, mati rame-rame kita ini. Joko Widodo sudahlah bikin laporan ke polisian. Kayak mana langkah selanjutnya kan begitu. Datanglah ya kan, lawyer pakai kacamata hitam. Tenang aja, udah ada lawyer bersama kalian. Datang si Roy, kayaknya kurang meyakinkan Pak, karena yang kemarin begitu juga, Bapak lawyernya tapi toh juganya masuk penjara. Datanglah pengacara si kacamata hitam ini, itu kan dulu, lain sekarang. Datanglah si Suryo, banyak kali ceritamu, kemarin aja hari pertama kita di Jogja kau nggak nongol. Datanglah si tua-tua si Rizal Fadila, udahlah nggak usah banyak cerita kalian semua. Tanggal 16 menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo cuman saya sendiri, kalian kemana semua? Ya kan? Tanda tanya. Selama 2 jam gak ada respon dari orang itu. Begitu ditelepon Roy Suryo kan, si Rizal Fadila, nomor Anda diblokir. Ditelepon lagi pengacara kacamata hitam itu, nomor Anda diblokir. Ya kan, ditelepon lagi nih si Rismon ini, nomor Anda di luar jangkauan.
Pas begitu mau nelpon dokter tiba, datang notifikasi, ya kan? Pulsa Anda tidak cukup. Aduh. Jadi sekarang sudahlah ya, kita tonton aja bagaimana respon orang-orang bodoh ini, betul. Kalau gue bilang orang bodoh ini, ya karena apa? Ya, kalau bicara tentang ijazah, ya jadi wali kota saja pun juga sudah mengerikan kalau sempat menggunakan ijazah palsu. Oke, dia jadi wali kota lolos kan begitu. Masuk lagi jadi gubernur, masuk lagi jadi presiden. Apa masuk akal kalau ijazah seseorang itu palsu, berani dia menjadi seorang presiden? Aku nggak habis pikir aku kalau lagi talk show orang ini bertemu kalian, iya kan? Si Rismon, setelah itu siapa namanya itu si Roy Suryo, dibangga-banggakannya. Saya UGM, kalian mana lulusan mana rumahnya? Saya jelas UGM. Bangga kali kau sama UGM-mu itu. Sedangkan orang UGM nggak bangga sama kau. Lapet kau. Gak orang ini sosok bangga orang ini ya kan bagian dari UGM. Orang UGM itu pun juga sial. Kenapa lah ada mater kayak gini modelnya? Kok ada lah alumni kayak gini belok-belok otaknya? Coba lihatlah ya kedatangan mereka kemarin di UGM. Mana disambut dengan baik orang ini? Diusir-usirnya orang ini. Terus hoax yang paling nyata-nyata biar tahu kalian. Si Roy Panci yang satu ini, apa dibilangnya? Coba kalian periksa dulu di KPU. Nggak ada. Ditengok kemarin itu datanya Megawati ada, datanya SBY ada, datanya Joko Widodo nggak ada. Si bodoh-bodohnya orang. Orang paling bodoh pun juga nggak akan percaya sama perkataanmu itu, goblok. Masa dari semua data katanya cuma data Bapak Joko Widodo yang nggak ada? Kalau mau membodoh-bodohi, pastikan dirimu tidak bodoh. Agak pintar dikit gitu loh. KPU, nggak ada data di KPU. Kenapa sih ada model orang kayak gini di bangsa ini? Aku jujur aja gue bilang ya. Aku semenjak Siro-Siro ini nongol di TV, nggak tahu entah kenapa mual kali bawaanku, kayak naik asam lambungku, serius. Iya kan, tapi puas sekali aku ketika dia bikin klarifikasi, matanya itu mengandung ketakutan, menyimpan ketakutan gitu loh. Kalian perhatikan aja dokter tiba begitu juga, kriminalisasi mau bungmu, kalah apa? Begitu juga si Rismon, talk show di mana-mana. Talk show itu jangan di mana-mana, talk show di mana-mana talk show. Begitu kalian bilang katanya mau ke rumah Bapak Joko Widodo tanggal 16 kemarin, satu pun kalian gak ada yang nongol. Nggak tahu malu kalian pengecut. Ngomong aja yang besar kalian ku tengok. Jadi nggak usah lah ya. Klarifikasi di TV ini, klarifikasi di podcast sana, klarifikasi TV ini, klarifikasi di podcast sana. Orang udah nggak bodoh lagi, nggak ada lagi mau dengarkan kalian pengecut. Ya, jadi itulah dulu dari Bung Parbelak. Jadi kalau ku sampaikan sama kalian, ya jangan pernah lagi percaya dengan orang-orang seperti ini. Dan kita doakan mereka ini semuanya cepat-cepat masuk penjara. Ya, supaya apa? Biar gak kita dengar dulu mulut orang ini ngomong. Jujur aja gue bilang, walaupun aku nggak bikin konten lagi sama tentang orang ini, aku rela. Gitu loh. Karena apa? Makin mereka masuk penjara, makin laku kontenku itu nanti. Ya, jadi itulah dulu dari Bung Parbelak ya. Kita doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi kalian bisa menilai ya bahwasanya Bapak Joko Widodo itu adalah sosok pemimpin yang selama ini sudah menyimpan kesabaran, tapi sekarang sebagai seorang rakyat biasa, inilah saatnya beliau ya membuat perlawanan. Oke? Jadi kita doakan saja ya.
itu aja dulu dari opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat